Pada Senin, 21 Oktober 2024, militer Israel secara resmi meminta maaf atas serangan yang mengakibatkan tewasnya 3 tentara Lebanon di wilayah selatan negara tersebut. Dalam pernyataannya, Israel menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud memerangi militer Lebanon dan bahwa target utama serangan tersebut adalah kelompok milisi Hizbullah. Kejadian ini terjadi ketika pasukan Israel tengah melakukan serangan terhadap kendaraan yang diduga milik Hizbullah, sebuah kelompok militan yang berbasis di Lebanon dan dianggap sebagai ancaman serius oleh Israel. Selain menyerang kendaraan milisi Hizbullah, Israel juga melancarkan serangan udara terhadap belasan kantor cabang lembaga keuangan yang diyakini dikelola oleh Hizbullah. Israel beralasan bahwa kantor-kantor tersebut digunakan untuk mendanai operasi militer Hizbullah dan bukan berfungsi sebagai ban umum tempat warga biasa menyimpan tabungan mereka. Serangan ini merupakan bagian dari upaya Israel untuk melemahkan kemampuan finansial Hizbullah dalam mendanai serangan terhadap wilayah Israel. Dalam konteks diplomasi, utusan Amerika Serikat, Amos Hochstein, mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Lebanon di Beirut pada hari yang sama. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk merundingkan persyaratan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Negosiasi ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat akibat serangan Israel terhadap bank-bank yang diduga sebagai pendukung finansial Hizbullah di seluruh Lebanon. Washington berharap bahwa melalui diplomasi, mereka dapat membantu meredakan konflik yang semakin intens antara Israel dan dua kelompok milisi bersenjata paling berbahaya di kawasan itu, yaitu Hizbullah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza. Namun, diplomasi tampaknya belum berhasil mendinginkan ketegangan. Konflik antara Israel dan kedua musuhnya ini terus bereskalasi. Bahkan, ketegangan semakin meningkat setelah Israel membunuh Yahya Sinwar, pemimpin Hamas, dalam serangan udara beberapa waktu lalu. Pembunuhan tersebut memicu kemarahan dan memperkeruh situasi di Gaza serta Lebanon. Pejabat ASKINI berupaya keras untuk menengahi gencatan senjata, terutama di Lebanon, tempat Israel telah melancarkan operasi darat dalam beberapa minggu terakhir. Operasi militer tersebut berhasil menewaskan beberapa pemimpin senior Hizbullah. Dalam serangan terbarunya, Israel menyasar sejumlah lokasi di Beirut, Lebanon bagian selatan, serta lembah Bekaa. Target utamanya adalah cabang-cabang dari apa yang digambarkan Israel sebagai sistem perbankan alternatif yang dikelola Hizbullah. Menurut Israel, bank-bank tersebut digunakan oleh Hizbullah untuk mendanai operasi militer dan serangan terhadap Israel. Meskipun demikian, ratusan keluarga di sekitar lokasi serangan sudah lebih dulu meninggalkan rumah mereka, sehingga tidak ada korban sipil yang dilaporkan akibat serangan tersebut. Sejumlah wartawan yang berada di lokasi melaporkan bahwa setelah sedikitnya 10 ledakan di pinggiran kota Beirut, gumpalan asap hitam tebal membubung ke udara. Suasana panik pun melanda warga setempat. Banyak di antara mereka bergegas meninggalkan rumah dan memenuhi jalan-jalan di berbagai bagian kota untuk mencari tempat yang dianggap lebih aman. Akibatnya, kemacetan lalu lintas terjadi di beberapa titik di Beirut karena banyaknya orang yang mencoba mencari perlindungan. Serangan dan ketegangan di kawasan ini merupakan bagian dari konflik yang lebih luas antara Israel dan kelompok-kelompok militan di kawasan tersebut. Hizbullah, yang didukung oleh Iran, telah lama menjadi musuh Israel. Sementara Hamas di Gaza juga kerap melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Washington berharap bahwa dengan mediasi yang terus dilakukan, mereka dapat mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata, meskipun situasi di lapangan tampaknya masih sangat sulit untuk dikendalikan. Upaya-upaya untuk menstabilkan kawasan ini memerlukan kesepakatan yang lebih komprehensif antara pihak-pihak yang terlibat. Mari kita semua mendoakan semoga kekejaman Israel dan sekutunya bisa segera musnah. Amin. Jangan lupa teruskan boikot produk-produk yang terbukti mendukung Israel. Terima kasih. Subscribe channel kami untuk mendapatkan berita viral lainnya.